Selamat datang. Kali ini, kita akan membahas sesuatu yang mungkin terdengar sederhana, tapi dampaknya luar biasa besar dalam kehidupan sosial kita. Pernahkah kamu merasa kurang diterima di lingkungan baru? Atau mungkin ada teman yang tiba-tiba menjauhimu? Bisa jadi, tanpa sadar, ada hal-hal yang kamu lakukan di depan orang lain yang membuat mereka kurang nyaman. Dalam pembahasan kita kali ini, kita akan mengupas tuntas berbagai perilaku dan kebiasaan yang sebaiknya kita hindari saat berinteraksi dengan orang lain. Ini bukan tentang menjadi palsu atau kehilangan jati diri. Ini tentang menyadari dinamika sosial dan bagaimana kita bisa membangun hubungan yang lebih positif dan menyenangkan dengan orang-orang di sekitar kita. Baik, mari kita mulai. Bagian pertama yang akan kita bahas adalah soal komunikasi. Ini adalah fondasi dari semua interaksi sosial kita. Dan tahukah kamu, ada beberapa kebiasaan berkomunikasi yang bisa jadi red flag bagi orang lain. Yang pertama, dan ini mungkin terdengar klise, tapi masih sering terjadi. Jangan pernah memotong pembicaraan orang lain. Ini adalah tanda kurangnya rasa hormat dan menunjukkan bahwa kamu merasa apa yang ingin kamu katakan lebih penting. Bahkan jika kamu sangat bersemangat atau punya ide cemerlang, tahan dulu. Biarkan orang lain menyelesaikan kalimatnya. Ini adalah bentuk kesopanan dasar yang sangat dihargai. Kedua, berhenti untuk hanya menunggu giliran bicara. Mendengarkan secara aktif itu jauh berbeda dengan sekadar menunggu jeda untuk menyela. Perhatikan bahasa tubuh lawan bicara. Ajukan pertanyaan yang relevan. Tunjukkan bahwa kamu benar-benar tertarik dengan apa yang mereka katakan. Orang akan merasa dihargai dan diperhatikan jika kamu benar-benar mendengarkan mereka. Ketiga, hindari meremehkan atau menyepelekan pendapat orang lain. Mungkin kamu punya pengetahuan yang lebih dalam tentang suatu topik, tapi bukan berarti pendapat orang lain tidak berharga. Sampaikan pandanganmu dengan hormat. Awali dengan frasa seperti, "Saya mengerti maksud Anda, tetapi..." atau "pendapat yang menarik, namun dari sudut pandang saya." Ini jauh lebih baik daripada langsung mengatakan, "Salah tuh," atau itu mah nggak mungkin." Keempat, dan ini penting di era digital ini, jangan asik sendiri dengan ponsel saat sedang berbicara dengan orang lain. Ini adalah pesan yang sangat jelas, bahwa kamu tidak menghargai waktu dan kehadiran mereka. Kecuali ada situasi darurat, simpan ponselmu. Fokuslah pada interaksi di depanmu. Kelima, jaga intonasi dan nada bicara. Mungkin maksudmu bercanda, tapi jika nada bicaramu terdengar sinis, merendahkan, atau terlalu keras, orang lain bisa merasa tidak nyaman atau bahkan tersinggung. Cobalah untuk berbicara dengan tenang dan ramah. Keenam, hindari menggunakan bahasa yang terlalu eksklusif atau jargon yang tidak dimengerti orang lain. Jika kamu sedang berbicara dengan orang yang tidak memiliki latar belakang yang sama denganmu, gunakan bahasa yang lebih umum dan mudah dipahami. Menjelaskan dengan sabar dan sederhana lebih baik daripada membuat orang lain merasa bodoh atau tertinggal. Ketujuh, jangan bergosip atau membicarakan keburukan orang lain di depan orang lain. Mungkin kamu merasa sedang membangun kedekatan, tapi sebenarnya ini adalah tanda ketidakpercayaan. Orang akan bertanya-tanya, jika kamu membicarakan orang lain di depan mereka, apa yang kamu katakan tentang mereka di belakang mereka? Kedelapan, hindari terlalu sering mengeluh. Semua orang punya masalah, tapi jika setiap percakapanmu isinya hanya keluhan, orang lain akan merasa lelah dan terbebani. Cobalah untuk fokus pada hal-hal positif, atau mencari solusi daripada terus-menerus meratapi nasib. Kesembilan, jangan suka menyombongkan diri atau pamer. Menceritakan pencapaian itu boleh, tapi jika dilakukan dengan tujuan untuk membuat orang lain merasa rendah diri, itu akan menjadi bumerang. Biarkan prestasimu berbicara sendiri. Kerendahan hati lebih menarik daripada kesombongan. Kesepuluh, berhati-hatilah dengan humor yang kamu lontarkan. Humor itu subjektif. Apa yang menurutmu lucu, bisa jadi ofensif bagi orang lain. Hindari humor yang menyinggung sara, fisik, atau masalah pribadi seseorang. Jika ragu, lebih baik tidak usah diucapkan. Sekarang mari kita beralih ke area lain yang sama pentingnya, yaitu perilaku dan kebiasaan pribadi.
Hal-hal kecil yang mungkin tidak kita sadari, tapi bisa membuat orang lain merasa risih atau kurang nyaman. Yang pertama, jaga kebersihan dan penampilan diri. Ini adalah kesan pertama yang dilihat orang lain. Mandi secara teratur, mengenakan pakaian yang bersih dan rapi, serta menjaga kebersihan mulut adalah hal-hal mendasar yang menunjukkan bahwa kamu menghargai diri sendiri dan orang lain. Kedua, hindari kebiasaan buruk yang mengganggu, seperti mengupil, menggigit kuku, menggaruk-garuk badan secara berlebihan, atau bermain-main dengan rambut. Mungkin kamu tidak menyadarinya, tapi kebiasaan-kebiasaan ini bisa membuat orang lain merasa jijik atau tidak nyaman. Ketiga, perhatikan etika makan. Makan dengan mulut terbuka, berbicara saat mulut penuh, atau membuat suara yang berlebihan saat makan adalah contoh perilaku yang kurang sopan di meja makan. Pelajari etika dasar makan, terutama jika kamu sedang makan dengan orang lain. Keempat, jaga kebersihan lingkungan sekitar. Jangan membuang sampah sembarangan. Jangan meninggalkan barang-barang berantakan di tempat umum. Ini menunjukkan bahwa kamu bertanggung jawab dan menghargai lingkungan bersama. Kelima, perhatikan bahasa tubuhmu. Menyilangkan tangan bisa diartikan sebagai sikap defensif atau tertutup. Menghindari kontak mata bisa diartikan sebagai kurang percaya diri atau tidak jujur. Cobalah untuk menjaga postur tubuh yang terbuka dan memberikan kontak mata yang wajar. Keenam, jangan terlalu banyak mengeluh tentang hal sepele. Misalnya mengeluh tentang makanan yang kurang asin, suhu ruangan yang tidak pas, atau hal-hal kecil lainnya. Ini bisa membuatmu terlihat rewel dan kurang bersyukur. Ketujuh, hindari kebiasaan datang terlambat. Menepati waktu adalah tanda menghargai waktu orang lain. Jika kamu sering terlambat, orang lain akan merasa tidak dihargai dan menganggapmu tidak bertanggung jawab. Kedelapan, jangan terlalu ikut campur urusan orang lain. Menunjukkan kepedulian itu baik, tapi jika kamu terlalu memaksa atau mengintervensi urusan pribadi seseorang tanpa diminta, orang lain bisa merasa tidak nyaman atau bahkan marah. Kesembilan, berhati-hatilah dengan sentuhan fisik. Tidak semua orang nyaman dengan sentuhan fisik, terutama dari orang yang tidak terlalu dekat. Hindari menyentuh orang lain tanpa izin, kecuali dalam situasi yang memang lazim seperti berjabat tangan. Kesepuluh, jangan terlalu bergantung pada orang lain. Meminta bantuan itu wajar, tapi jika kamu selalu mengandalkan orang lain untuk melakukan segala hal untukmu, orang lain akan merasa lelah dan terbebani. Cobalah untuk mandiri dan berusaha menyelesaikan sesuatu sendiri terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan membahas tentang sikap dan perilaku dalam kelompok. Bagaimana kita berinteraksi dalam situasi sosial yang melibatkan lebih dari dua orang. Yang pertama, jangan mendominasi percakapan. Berikan kesempatan kepada orang lain untuk berbicara dan menyampaikan pendapat mereka. Ingat, percakapan yang sehat adalah percakapan dua arah. Kedua, hindari membentuk klik eksklusif dalam kelompok. Jangan hanya berbicara dengan orang-orang yang kamu kenal dekat dan mengabaikan anggota kelompok lainnya. Ajak semua orang terlibat dalam percakapan. Ketiga, jangan mengkritik atau mempermalukan orang lain di depan umum. Jika ada sesuatu yang ingin kamu sampaikan, lakukan secara pribadi dan dengan cara yang membangun. Mempermalukan orang lain di depan umum bisa sangat menyakitkan dan merusak hubungan. Keempat, perhatikan dinamika kekuasaan dalam kelompok. Jika kamu berada dalam posisi yang lebih tinggi dari orang lain, jangan menyalahgunakan kekuasaanmu. Bersikaplah adil dan hormati semua anggota kelompok. Kelima, jangan terlalu kompetitif dalam situasi sosial yang santai. Terkadang kita tidak perlu selalu menjadi yang terbaik atau memenangkan segalanya. Nikmati kebersamaan dan bersikap sportif. Keenam, hindari perilaku yang mencari perhatian secara berlebihan, seperti membuat lelucon yang tidak lucu hanya untuk diperhatikan, atau menceritakan kisah yang dilebih-lebihkan. Biarkan kepribadianmu bersinar secara alami. Ketujuh, jangan mengabaikan atau mengucilkan anggota kelompok. Pastikan semua orang merasa diterima dan dihargai. Jika ada anggota kelompok yang terlihat sendiri atau tidak nyaman, cobalah untuk mendekatinya. Kedelapan, berhati-hatilah dengan lelucon yang bisa menyinggung anggota kelompok lain.
Ingatlah bahwa setiap orang memiliki latar belakang dan sensitivitas yang berbeda. Kita sudah membahas banyak hal tentang perilaku dan kebiasaan yang sebaiknya kita hindari agar tidak membuat orang lain merasa tidak nyaman atau bahkan tidak menyukai kita. Ingat, ini bukan tentang menjadi sempurna, tapi tentang terus belajar dan berusaha menjadi pribadi yang lebih baik dalam berinteraksi dengan orang lain. Penting untuk diingat bahwa setiap orang itu unik dan memiliki preferensi yang berbeda. Apa yang mungkin tidak masalah bagi satu orang, bisa jadi sangat mengganggu bagi orang lain. Kuncinya adalah kesadaran diri, empati, dan rasa hormat. Cobalah untuk selalu menempatkan diri di posisi orang lain dan mempertimbangkan bagaimana tindakanmu bisa memengaruhi mereka. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan menyukai video ini jika kalian suka. Tinggalkan komentar di bawah bagaimana pendapatmu. Bagikan video ini pada orang terdekatmu jika video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan menyukai video ini jika kalian suka. Tinggalkan komentar di bawah bagaimana pendapatmu. Bagikan video ini pada orang terdekatmu jika video ini bermanfaat.